Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ismet Kaliubi dari kelas Teknik Informatika C. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi tentang deadlock. Pertama, deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana dua proses atau lebih yang tidak dapat melanjutkan eksekusinya karena saling menunggu aksi atau sumber daya yang sedang digunakan proses lain. Kemudian, seperti contohnya persimpangan jalan di gambarnya, hanya terdapat satu jalur. Kemudian mobil digambarkan sebagai proses yang sedang menuju sumber daya. Untuk mengatasinya, beberapa mobil harus frame atau mundur. Kemudian sangat memungkinkan untuk terjadinya starvation atau kondisi proses tak akan mendapatkan sumber daya. Next, kondisi yang diperlukan untuk terjadinya deadlock. Pertama, mutual exclusion. Kemudian serial resource atau miss buffer. Contohnya, critical section mengharuskan mutual exclusion termasuk resource sehingga potensi proses akan saling menunggu atau blockade. Kemudian hold and wait, yaitu situasi di mana suatu proses sedang hold suatu resource secara eksklusif dan ia menunggu mendapatkan resource lain atau wait. Kemudian kondisi yang diperlukan untuk selanjutnya, no prevention resource, yaitu resource hanya dapat dibebaskan secara sukarela oleh proses yang telah mendapatkannya. Kemudian proses tidak dapat dipaksa untuk melepaskan resource yang sedang di hold. Kemudian circular wait, itu situasi di mana terjadi saling menunggu antara beberapa proses sehingga membentuk waiting chains atau circular. Misalkan proses P0, P1 sampai Pn sedang blok menunggu resource, itu P0 menunggu P1, P1 menunggu P2 dan Pn menunggu P0. Contoh resource allocation graph seperti gambarnya di sini. Kemudian graph resource allocation dengan deadlocknya. Ini dia gambarnya seperti berikut. Kemudian metode penanganan deadlock. Pertama, deadlock prevention, yaitu pencegahan adanya faktor-faktor penyebab deadlock. Yang kedua, deadlock avoidance, menghindari dari situasi yang potensial dapat mengarah menjadi deadlock. Ketiga, deadlock detection. Jika deadlock ternyata tidak terhindari, maka bagaimana mendeteksi terjadinya deadlock? Dilanjutkan dengan penyelamatan atau recovery. Kemudian ada deadlock prevention, itu pencegahannya, faktor-faktor penyebab deadlock yang harus dicegah untuk terjadi. 4 faktor yang harus dipenuhi untuk terjadinya deadlock. Pertama, mutual exclusion atau pemakaian resource. Hold and wait, cara menggunakan resource. No preference resource atau otoritas atau hak. Kemudian circular wait, yaitu kondisi saling menunggu. Dan jika salah satu bisa dicegah, maka deadlock pasti tidak terjadi. Ada deadlock prevention, hold and wait, yaitu request dan alokasi dilakukan saat proses start dideklarasikan di muka program. Kemudian request hanya bisa dilakukan ketika tidak sedang mengalokasi resource lain. Alokasi beberapa resource dilakukan sekaligus dalam satu request. Ketiga, deadlock prevention yang pertama mencegah no prevention, yaitu jika proses telah mengalokasi resource dan ingin mengalokasi resource lain tapi tidak diperoleh wait, maka ia melepaskan semua resource yang telah dialokasi. Kemudian proses akan restart kelak untuk mencoba kembali mengambil semua resource. Kemudian ada deadlock avoidance, pencegahannya apabila di awal proses OS bisa mengatur resource mana saja yang akan diperlukan proses. Kemudian OS bisa menentukan penjadwalan yang aman, subsequent alokasi resource. Model proses harus menyatakan maksimal jumlah resource yang diperlukan untuk selesai.
Algoritma deadlock avoidance secara dinamik akan memeriksa alokasi resource apakah dapat mengarah ke status atau keadaan tidak aman, misalkan terjadi circular wait condition. Jadi OS tidak akan memberikan resource walaupun available kalau dengan memberikan pemberian resource ke proses menyebabkan tidak aman atau unsafe. Kemudian kondisi aman saat sistem meminta izin untuk mengambil sumber dayanya. Sistem operasi harus memastikan bahwa ia dalam kondisi aman. Sistem dalam kondisi aman jika seluruh sistem dapat berjalan tanpa terancam kekurangan sumber daya atau deadlock. Inilah kondisi safe resource, yaitu resource 12 step depth drive. Ini dia. Kemudian ada kondisi unsafe, resource-nya 12 step drive, tepat satu step hingga dapat jadi deadlock. Gambarnya. Kemudian deadlock detection, mencegah dan menghindari dari deadlock sulit dilakukan, kurang efisien dan utilitas sistem sulit diterapkan, tidak praktis, boros resource, mengizinkan sistem untuk masuk ke state deadlock. Gunakan algoritma deteksi jika terjadi deadlock. Deteksi melihat apakah penjadwalan pembagian resource yang tersisa masih memungkinkan berada dalam safe state atau operasi safe state. Skema recovery untuk mengembalikan ke safe state. Recovery dari deadlock itu batalkan semua proses deadlock, batalkan satu proses pada satu waktu hingga siklus deadlock dapat dihilangkan. Proses mana yang dapat dipilih untuk dibatalkan? Yaitu proses dengan prioritas, proses dengan waktu proses panjang, sumber daya proses yang telah digunakan, sumber proses yang lengkap, banyak proses yang butuh untuk ditunda, apakah proses tersebut inaktif atau batch. Kemudian pilih proses, meminimasi biaya, rollback, kemudian kembali ke step-step, mulai lagi proses dari state tersebut, start vision, kemudian proses yang sama selalu diambil sebagai pilihan, termasuk rollback dalam faktor biaya. Sekian dari yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.